Oke. Saya Salsarif Dolnaifa dengan NIM G1S1230334. Di video kali ini saya akan menjelaskan reaksi kimia obat tolbutamida dengan gugus aldehid dan keton. Nah, obat tolbutamida ini adalah obat sulfonilurea yang digunakan untuk mengobati diabetes tipe 2. Eh, Obat ini mengandung gugus aldehida dan gugus keton. Ketika tolbutamida ini mengalami reaksi kimia yang melibatkan gugus fungsi ini, beberapa reaksi dapat terjadi. Di sini adalah struktur dari tolbutamida sendiri. Reaksi yang terjadi pada gugus aldehida yaitu dapat mengalami reaksi oksidasi, membentuk asam karboksilat. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai zat pengoksidasi seperti kalium permanganat atau asam kromat. Reaksi lain yang mungkin terjadi adalah reaksi Cannizzaro, di mana gugus aldehida terdisproporsionasi dengan asam karboksilat dan alkohol dengan adanya basa kuat seperti ion hidroksida. Nah, reaksi dari gugus ketonnya sendiri yaitu dapat mengalami reaksi adisi nukleofilik. Misalnya, ia dapat bereaksi dengan nukleofil seperti bereaksi Grignard atau senyawa organolitium untuk membentuk turunan alkohol. Keton juga dapat mengalami reaksi reduksi untuk membentuk alkohol sekunder menggunakan zat pereduksi seperti natrium birohidrida atau litium aluminium hidrida. Secara keseluruhan, reaksi kimia tolbutamida ini dengan gugus aldehida dan ketonnya memungkinkan terjadinya berbagai transformasi melalui reaksi oksidasi, reduksi, dan reaksi adisi nukleofilik. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Katrina Rifka dengan NIM 50 ingin bertanya, bagaimana perbedaan antara reaksi pembentukan oksim dan enamin dari aldehid atau keton, dan apa saja potensi aktivitas farmakologisnya? Reaksi pembentukan oksim dalam struktur aldehida dalam struktur tolbutamida ini yang pertama yaitu dalam reaksi pembentukan oksim, aldehida atau keton bereaksi dengan hidroksilamina atau turunannya untuk membentuk senyawa oksim. Reaksi ini biasanya terjadi di bawah kondisi asam atau basa lemah. Oksim yang dihasilkan memiliki gugus yang stabil. Reaksi ini sering digunakan dalam analisis kimia. Yang kedua yaitu pembentukan enamin. Reaksi pembentukan enamin ini sendiri melibatkan reaksi antara aldehid atau keton dengan senyawa amina primer untuk membentuk senyawa enamin. Nah, bagaimana potensi aktivitas farmakologis ini? Yaitu dari senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kedua reaksi tersebut tergantung pada struktur dan sifat kimia masing-masing dari senyawanya. Oleh karena itu, pengaruh farmakologis dari oksim dan enamin dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada struktur molekulnya sendiri dan dengan target biologisnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Raiza Salsabila dengan NIM 26. Maaf Eh, kepada Dr. Nada, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Ya, silakan kepada Raiza. Baik, saya akan bertanya, tolbutamida bereaksi dengan aldehid atau keton dalam suasana asam atau basa. Jelaskan bagaimana perbedaan kondisi ini mempengaruhi mekanisme reaksi dan produk yang dihasilkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Raiza. Kalau dalam suasana asam, reaksi antara tolbutamida dengan aldehid atau keton mengikuti mekanisme reaksi yang dikenal sebagai kondensasi aldol. Pada kondisi ini, aldehid atau keton bertindak sebagai donor karbonil, sedangkan tolbutamida bertindak sebagai penerima nukleofilik. Reaksi aldol biasanya menghasilkan produk hidroksiketon atau hidroksialdehid. Produk yang dihasilkan dalam suasana asam biasanya lebih stabil secara kinetika.
Nah, kalau dalam suasana basah, reaksi turbutamida dengan aldehid atau keton mengikuti mekanisme yang dikenal sebagai kondensasi Claisen-Schmidt. Nah, pada kondisi ini, gugus metoksil pada turbutamida dapat terdeprotonasi menghasilkan ion metoksida yang merupakan nukleofil. Nah, dengan demikian, perbedaan kondisi asam dan basa dalam reaksi turbutamida dengan aldehid atau keton menghasilkan produk yang serupa secara struktural, namun dengan mekanisme reaksinya yang berbeda. Apakah sudah jelas? Sudah, Naipa. Terima kasih, Reza.